Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Firmansyah dari kelas Kalista Roy dengan NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan em, pada reproduksi wanita dan pria. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan prolaps uteri atau prolapsus uteri. Yang prolapsus uteri adalah pergeseran letak uterus ke bawah sehingga serviks berada dalam orivisum vagina. Serviks berada di luar orivisum atau seluruh uterus berada di luar orivisum. Prolapsus uteri adalah turunnya uterus dari tempat biasa oleh karena kelemahan otot atau fascia yang dalam keadaan normal menyokongnya, atau turunnya uterus melalui dasar panggul atau hiatus genitalis akan jadi longgar dan organ pelvis akan turun ke dalamnya. Untuk etiologinya dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama faktor bawaan, yang kedua exercise. Exercise, proses kehamilan atau persalinan memang melemahkan dan melonggarkan otot dalam badan, khususnya ligamen dan otot yang memegang kemaluan dan rahim. Kegiatan exercise waktu hamil dan setelah persalinan sangat penting untuk mencegah prolapsus. Oleh karena itu, tidak melakukan exercise merupakan salah satu penyebab dari kekenduran atau prolapsus uteri. Yang ketiga adalah usia atau menopause. Yang keempat adalah riwayat persalinan multiparitas. Yang kelima adalah faktor lain yang menyebabkan rahim turun adalah peningkatan tekanan di perut menahun. Misalnya disebabkan oleh obesitas, batuk berbulan-bulan, adanya tumor di rongga perut, tumor pelvis, serta konstipasi atau susah buang air besar yang berkepanjangan. Selanjutnya patofisiologinya yaitu sebagaimana telah diterangkan, prolapsus uteri terdapat beberapa tingkat dari yang paling ringan hingga yang totalis, terutama akibat persalinan, khususnya persalinan per vagina yang susah. Dan terdapatnya kelemahan-kelemahan ligamen yang tergolong dalam fascia endopelvic dan otot-otot fascia dasar panggul. Juga dalam keadaan tekanan intraabdominal yang meningkat dan kronik akan memudahkan penurunan uterus, terutama apabila tonus otot mengurang seperti pada penderita menopause. Serviks uteri terletak di luar vagina akan tergeser oleh pakaian wanita tersebut dan lambat laun menimbulkan ulkus yang dinamakan oleh ulcus decubitus. Untuk tanda gejala dari prolapsus uteri ini yaitu yang pertama, perasaan adanya suatu benda yang mengganjal atau menonjol di genitalia eksternal. Yang kedua yaitu kadang timbul luka pada rahim yang menonjol dikarenakan gesekan celana dalam atau benda yang didugi dari luka tersebut. Gejala lainnya sering timbulnya keputihan karena luka tersebut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diagnostik atau penata laksanaannya. Yang pertama yaitu dengan mengobservasi, yang kedua dengan latihan otot dasar panggul, yang ketiga adalah pesaries atau disebut juga dengan pesarium, yaitu alat berbentuk seperti donat yang terbuat dari plastik atau karet yang diletakkan di sekitar atau di bawah serviks. Dan yang keempat adalah operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kanker serviks. Kanker serviks adalah area bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker serviks terjadi apabila sel-sel serviks abnormal dan membelah secara tidak terkendali. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel-sel abnormal pada serviks, yaitu sel-sel normal yang berubah menjadi sel-sel kanker. Untuk etiologinya, kanker serviks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus, mempunyai presentasi yang cukup tinggi dalam menyebabkan kanker serviks, yaitu sekitar 99,7%. Lebih dari 70% kanker serviks disebabkan oleh infeksi HPV tipe 16 dan juga 18. HPV adalah sekelompok virus yang menyebabkan serviks terinfeksi, dan hal ini merupakan faktor utama penyakit kanker serviks. Penularannya terjadi melalui kontak seksual. HPV atau Human Papilloma Virus juga biasa disebut wart virus, sehingga untuk wanita yang berhubungan seks bisa terkena virus HPV ini.
Selanjutnya adalah patofisiologi kanker serviks adalah kanker yang berasal dari sel epitel squamosa yang terjadi jika sel-sel pada serviks tumbuh tidak terkendali. Sebelum kanker terjadi, akan didahului dengan suatu keadaan yang disebut dengan lesi prakanker atau cervical intraepithelial neoplasia atau CIN. Fase prakanker disebut dengan diplasia yang merupakan perubahan prakeganasan dari sel-sel rahim. Terdapat 3 tahap utama prakanker yang dimulai dengan infeksi pada sel dan berlanjut menjadi intraepithelial neoplasia dan pada akhirnya berubah menjadi sel kanker pada serviks. Sebelum terjadinya kanker akan didahului dengan keadaan yang disebut lesi prakanker atau neoplasia intraepithelial cervix. NIS atau neoplasia intraepithelial cervix merupakan awal dari perubahan menuju karsinoma cervix uterus. Patogenesis NIS dapat dianggap sebagai suatu spektrum penyakit yang dimulai dengan displasia ringan. Konsep regresi spontan lesi yang persisten menyatakan bahwa tidak semua lesi prakanker dan berkembang menjadi lesi invasif. Kemudian tanda gejala. Untuk tanda gejalanya yaitu ada stadium awal, gejalanya yaitu dengan pendarahan vagina yang tidak normal, kemudian perdarahan setelah bersenggama ataupun pendarahan setelah menopause dan keputihan. Kemudian ada keluar pada fase invasi dapat keluar cairan berwarna kekuning-kuningan, berbau dan bercampur dengan darah. Penderita akan merasakan nyeri panggul atau di bagian perut bawah bila ada radang panggul. Bila nyeri terdapat di pinggang bawah, kemungkinan terjadi hidronefrosis. Nah, untuk stadium lanjut, penurunan berat badan, edema kaki, timbul iritasi pada kandung kemih dan rektum, kemudian terjadinya hidronefrosis. Dan untuk stadium akhir yaitu penurunan berat badan. Untuk penata laksanaannya, yang pertama yaitu penggunaan kondom apabila berhubungan seks dan mencegah penularan infeksi menular seperti gonorrhea, chlamydia, sifilis, dan HIV/AIDS. Yang kedua yaitu menghindari merokok. Kemudian yang terakhir adalah vaksinasi yang dinamakan dengan Gardasil yang dikembangkan oleh perusahaan obat terbesar di dunia yang berada di Amerika Serikat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kanker prostat. Nah, kanker prostat ini memiliki definisi yaitu kanker yang berkembang di prostat, sebuah kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Hal ini terjadi ketika sel prostat mengalami mutasi dan mulai berkembang di luar kendali. Sel ini dapat menyebar secara metastasis dari prostat ke bagian tubuh lainnya, terutama tulang dan lymph node. Kanker prostat dapat menimbulkan rasa sakit, kesulitan buang air kecil, disfungsi ereksi, dan gejala lainnya. Untuk etiologinya, diduga pola makan yang tidak sehat adalah salah satu penyebab kanker prostat. Misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak dari daging merah. Faktor mendasar yang berhubungan diet dan prostat mungkin adalah hormon. Lemak menstimulasi bertambahnya produksi testosteron dan hormon lainnya, dan testosteron bertindak mempercepat pertumbuhan kanker prostat. Selain makanan berlemak, faktor lain yang diduga dapat meningkatkan resiko terkena kanker prostat adalah jenis dan lokasi kerja, misalnya pabrik pembuatan baterai, pabrik karet, dan pekerja yang sering terekspos dengan logam kadmium. Kemudian jarang melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir bisa dan merokok. Untuk tanda gejala dari kanker prostat ini, kanker prostat tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, tapi pada saat tumor ganas sudah menyebabkan pembengkakan yang signifikan pada prostat atau kanker sudah menyebar di sekitar prostat. Gejala yang akan timbul seperti sering buang air kecil, terutama saat malam hari, gangguan saat buang air kecil seperti sulit mengeluarkan atau berhenti,
nyeri saat buang air kecil atau saat ejakulasi, tidak dapat buang air kecil sambil berdiri, dan keluarnya darah pada urin dan air mani. Selain gejala saat kanker, saat tahap awal tadi yang sudah saya sebutkan, ada gejala saat kanker sudah memasuki stadium lanjut, yaitu nyeri dan kaku yang terus-menerus pada bagian panggul, punggung, iga, atas paha. Kehilangan selera makan, berat badan turun, kelelahan, mual, dan juga muntah, pembengkakan tubuh bagian bawah, dan juga kesulitan berjalan. Kemudian kanker prostat diklasifikasikan sebagai adenokarsinoma atau kanker kelenjar yang dimulai ketika sel kelenjar prostat mengalami mutasi menjadi sel kanker. Daerah kelenjar prostat di mana adenokarsinoma yang paling banyak ditemukan yaitu pada zona perifer, awalnya gumpalan kecil dari sel masih terbatas pada kelenjar prostat yang normal. Kondisi ini dikenal dengan karsinoma in situ atau prostat intraepithelial neoplasia atau PIN. Dari waktu ke waktu sel kanker mulai bermultiplikasi dan menyebar ke sekeliling jaringan prostat atau stroma yang membentuk tumor, sehingga tumor tumbuh membesar untuk menyerang organ di dekatnya seperti vesikula seminalis atau rectum. Tumor dapat juga mengembangkan kemampuannya untuk pindah aliran darah dan sistem limfatik. Invasi ke organ-organ di luar kelenjar prostat disebut dengan metastasis. Kanker prostat seringnya mengalami metastasis ke tulang, kelenjar limfa, ke rektum, kandung kemih, dan ureter. Tahap awal yang mengalami kanker prostat umumnya tidak menunjukkan gejala, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Pada tahap berikutnya, didapatkan obstruksi sebagai gejala yang paling sering ditemukan. Biasanya ditemukan juga hematuria, yakni urin yang mengandung darah, infeksi saluran kemih, serta rasa nyeri saat berkemih. Pada tahap lanjut, penderita yang telah mengalami metastase di tulang sering mengeluh sakit tulang dan sangat jarang mengalami kelemahan tungkai ataupun kelumpuhan tungkai karena kompresi korda spinalis. Selanjutnya, untuk penata laksanaan kelenjar prostat ini, yaitu dengan yang pertama, bedah. Saat pengobatan telah ditentukan, prosesnya dapat melibatkan pengangkatan kanker melalui proses bedah. Yang kedua, yaitu terapi radiasi dengan menggunakan sinar berenergi tinggi yang diarahkan untuk membunuh sel-sel kanker. Prosedur ini dapat digunakan saat kanker hanya setempat saja. Selanjutnya adalah terapi hormon. Prosedur ini dapat digunakan untuk mengobati kanker yang telah menyebar lebih jauh dari prostat. Dan kemudian terakhir adalah kemoterapi. Sesekali waktu dalam beberapa kasus, kemoterapi digunakan untuk meringankan atau menghilangkan efek dari gejala kanker prostat. Dan sekian dari saya penjelasan mengenai kelainan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.